Oke, jadi kembali lagi di channel saya ya teman-teman. Jadi kali ini saya akan membahas lagi tentang Jupiter MX lagi ya teman-teman. Jadi yang kalian tunggu kalau konten Jupiter MX, yang konten yang paling kalian tunggu gitu ya. Jadi kali ini gue akan membahas lagi soal komponen penting bagi motor ya. Ini adalah komponen yang menurut saya cukup berpengaruh, sangat berpengaruh untuk motor kalian, mau motor kalian standar atau sudah build up. Jadi kali ini saya akan membahas CDI, beberapa CDI yang cocok atau rekomendasi, paling rekomendasi dari saya yang sudah pernah saya pakai untuk kalian dan gimana rasanya. Jadi ini semua, jadi untuk semua CDI ini, jadi CDI yang sudah pernah saya pakai gitu ya. Oke, tapi sebelum lanjut CDI-nya apa aja, tapi kali ini kita akan membahas apa sih fungsi CDI ya. Oke, gue langsung baca aja fungsi CDI-nya menurut menurut Wikipedia. Fungsi CDI adalah untuk menyalurkan serta memutus arus listrik pada motor ya. Itu adalah fungsi CDI-nya. Tapi menurut saya CDI juga sebagai pengatur waktu atau timing percikan busi di ruang bakar gitu ya. Dan ini bisa dilakukan untuk CDI programmable. Tapi sebelum lanjut, ada beberapa CDI yang pernah saya lihat atau yang pernah saya ketahui, yaitu ada dua CDI. Yang pertama adalah CDI standar, kedua adalah racing itu dibagi dua, unlimiter dan programmable. Nah itu untuk kita kembali ke pertama. Jadi untuk yang standar ini kayak bawaan pabrik itu ya. Jadi kalau motor baru atau motor lama juga bisa, kalau udah bawaan pabrik ya udah segitu kecepatannya, nggak mungkin bisa tambah ganas atau gimana, nggak bisa, karena itu udah setelan dari pabriknya itu sendiri. Jadi kayak di limit berapa ribu RPM itu udah ke limit. Jadi kalau kerasannya, kalau motor standar saat dipakai motor motor standar saat dipakai knalpot racing itu biasanya kedengeran banget. Contohnya motor yang sering saya dengar itu CBR, setelah itu Fiction, apalagi ya itu aja deh, dua motor itu udah didengar aja udah kelihatan banget, udah ya tampak lah ya. Jadi kalau pas saat digas gigi 1 pas gigi 2 atau gigi 3 biasanya kayak motor itu kayak mau mati gitu. Nah itu pada saat RPM tinggi. Nah itu CDI-nya, jadi itu di limit ya, emang segitu biar kecepatannya nggak nambah, biar awet juga sih kalau pabrikan, biar aman juga. Tapi kalau Anda pengen yang tenaganya lebih bagus atau lebih oke tarikannya, ya kita harus ganti CDI-nya menjadi racing unlimiter atau programmable. Jadi untuk racing unlimiter ada beberapa CDI. Yang pertama itu BRT, Power Mac Dual Band, ini contohnya. Setelah itu Hyper Band, setelah itu dari Predator yang 10 map atau 1 map itu sama aja unlimiter. Jadi CDI ini nggak bisa di setel, tapi gimana ya, udah enak. Jadi limiternya tinggi gitu ya, jadi udah lumayan kerasa lah, karena gue juga pernah memakai BRT Power Mac juga pernah, setelah itu Predator juga pernah, dan rasanya itu ya enak daripada standar, tenaganya ada gitu ya. Setelah itu programmable. Nah ini CDI yang menurut saya recommended banget, karena ini bisa di setel, bisa di setting. Antara lain contohnya CDI Rector Limited Edition, setelah itu Rector Pro Drag, setelah itu BRT 24 step. Nah itu udah saya pernah pakai semua teman-teman. Jadi programmable ini sangat mantap lah ya. Jadi kalau untuk harian aja sebenarnya racing unlimiter ini udah enak, apalagi yang programmable. Sebenarnya programmable ini biasanya digunakan untuk road racing, setelah itu drag, setelah itu kadang trail juga
diganti juga yang settingan biar lebih tenaganya ngisi. Karena kalau semakin timingnya bagus maka semakin tarikan di motor juga enak gitu. Oke, dan lanjut langsung saja untuk apa saja sih CDI yang menurut saya cocok buat Jupiter MX. Oke, langsung yang pertama saja. Untuk CDI yang pertama yaitu CDI BRT Jupiter MX Hyperband. Nah, ini harganya di kisaran harga 550-an ribu ya teman-teman. Jadi menurut saya ya gak begitu mahal lah ya untuk racing unlimited gitu ya. Dan untuk tenaganya, jadi tarikannya di bawah RPM bawah itu lembut, setelah itu di RPM atas juga lembut, jadi nggak terlalu kerasa tarikannya, tapi ya gimana ya, udah enak gitu ya. Itu adalah CDI BRT Hyperband. Oke, selanjutnya CDI yang selanjutnya yaitu Predator 10 map untuk Jupiter Z. Nah, Bang, kenapa kok Jupiter Z? Ya bisa sih, kalau motor Anda Jupiter MX dipasang Jupiter Z ya bisa, karena kayak apa ya teman-teman, kayak soketnya itu sebenarnya beda, tapi bisa diakali ya teman-teman. Kita tinggal beli soket yang Jupiter Z itu tinggal ngotak-ngatik aja, bengkel yang racing udah biasanya bisa sih ya ngakali itu. Jadi tinggal beli yang 20 ribuan, soket 20 ribuan di CDI nya itu udah bisa dipasang, karena gue juga udah pernah ngalaminnya dan enak juga ya teman-teman, sama aja sih gitu. Setelah itu CDI yang ketiga yaitu BRT IMAX 24 step. Nah, ini CDI ini yang menurut saya cukup banyak yang pakai, karena BRT ini kesannya kalau di mesin itu halus ya teman-teman, dan halus dan tarikan performanya, tarikan di bawah itu sedang dan di atas juga sedang, jadi nggak terlalu gigit banget, enggak, jadi kayak lembut gitu ya. Kalau di tengah-tengah lah itu tipenya BRT IMAX 24 step ini, dan ini programmable ya. Jadi kalau untuk yang 1 jutaan ini udah programmable, jadi kita mendapatkan remote nya, jadi kita bisa setting berapa limiter RPM nya dan lain-lain. Dan setelah itu Raptor Limited Edition yang terbaru, yaitu yang kedua. Itu ya sama sih, yang pertama dan kedua bedanya cuma dikit banget, tapi harganya mungkin antara 1.100.000 sampai 1.400.000-an. Nah, ini salah satu CDI yang gimana ya, yang saya saya favoritkan, karena gue udah pakai, wah udah beberapa tahun sih, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun itu gue udah pernah pakai ini. Yang paling lama ini mungkin limited edition ini, karena udah bisa di setting. Di settingnya programmable ini, nyetingnya bukan pakai remote tapi menggunakan laptop ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan laptop atau PC. Dan tarikannya gimana Bang? Untuk tarikannya the best sih ya teman-teman ini. Yang jujur ya, kalau Raptor itu tarikan di bawah maupun di atas itu gigit banget, maksudnya gigit banget, jadi tarikannya kerasa banget. Jadi the best lah ya untuk Raptor Limited Edition, dan apalagi Raptor Pro Drag. Tapi untuk Raptor Pro Drag ini ya harganya lumayan gitu. Oke, tapi lanjut saja CDI berikutnya yaitu CDI UMA Racing untuk Jupiter MX. Ini harganya di kisaran 1,7 jutaan, itu tergantung tokonya. Jadi untuk UMA Racing ini harganya ya lumayan mahal sih, karena ya juga udah programmable, jadi bisa disetting juga, dan tarikannya hampir sama dengan Raptor, tapi lebih plus dikit lah untuk plus dikit dari Raptor Limited Edition, jadi lebih mantap lah ya. Dan tarikan di bawahnya juga kerasa banget, di atas juga kerasa banget, pokoknya di RPM atas maupun bawah itu udah kerasa banget ini untuk CDI UMA Racing ini ya teman-teman. Oke, CDI yang terakhir yang saya rekomendasikan adalah CDI dari Raptor lagi teman-teman, karena gue suka fans Raptor, ya nggak fans Raptor sih, karena ya pengalaman saya gitu ya, pengalaman saya setelah itu
udah pernah saya coba juga, itu wah enak banget sih untuk rektor ini. Apalagi yang rektor Pro Drag 2 ini adalah salah satu CDI yang banyak banget digunakan di apa ya teman-teman, bahkan dulu rektor ini digunakan di ARRC ya teman-teman. Jadi kalau Anda pernah ngikutin ARRC 2014 2015 kalau nggak salah ya, itu manual tag ya, manual tag dari Indonesia itu menggunakan rektor itu gila sih ya teman-teman. Motornya udah gila-gilaan, 130 aja wah ngeri sih. Di Asia itu kayak nggak ada yang ngalahin gitu ya. Itu udah juara umum 2014-2015 kalau nggak salah ya. Itu dia memakai CD rektor juga, itu mantap lah ya motornya, manual tag emang mantap. Oke, jadi untuk rektor Pro Drag ini harganya ya cukup mahal karena di rank harga 3,4 juta, udah programmable juga. Setelah itu putaran mapnya itu wah banyak banget sih, mungkin berapa ya gue lupa karena gue udah lama nggak pakai yang Pro Drag, karena gue sekarang pakai yang limited edition. Jadi yang Pro Drag berapa putaran gue juga lupa sih, yang jelas hanya lebih dari pokoknya berapa putaran, 10 map atau berapa gue juga lupa. Pokoknya mantap lah, kita tinggal putar-putar aja, di setting di laptop. Setelah itu kalau udah di motor kita tinggal putar aja enak yang mana gitu ya. Itu lebih mantap sih yang rektor Pro Drag ini. Kalau ada budget lebih atau ada sultan, silahkan beli yang rektor Pro Drag ini. Oke, jadi untuk kesimpulan, jadi sebenarnya CD ini sebenarnya sangat penting ya teman-teman buat motor, biar larinya agak lebih enak, tarian lebih enak gitu. Lalu mungkin banyak yang tanya, Bang kalau motor standar kalau dipakai CDI racing apakah boleh apa enggak sih Bang? Ya boleh-boleh aja sih teman-teman. Ya boleh aja, tergantung Anda, karena kan udah motor Anda. Tapi apakah aman sih Bang? Apakah awet kalau di mesin? Ya tergantung Anda gimana pakainya. Tapi kalau recommended, kalau motor Anda standar, masih standar bawaan pabrik, itu gue rekomendasikan yang CDI yang nggak begitu liar. Contohnya BRT dual band, setelah itu hyper band dan lain-lain. Atau ya itulah untuk motor standar itulah, karena itu CDI yang nggak begitu kejam ke mesin. Tapi kalau pengen yang kejam di mesin, jadi nggak mikirin mesin, kalau udah mesinnya udah nggak enak ganti, itu gue rekomendasikan rektor limited edition atau Pro Drag. Itu bener-bener CDI yang menurut saya liar sekali ya teman-teman. Pokoknya kerasa banget lah tariannya gitu. Dan mungkin itu aja sih teman-teman, jadi videonya ya sedikit lah ya untuk sharing-sharing aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang ingin membeli CDI, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ikuti terus channel ini dengan tekan tombol like-nya. Jangan lupa di komen kalau nanti ada Bang bahas ini dong Bang, bahas ini, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa di subscribe tentunya. Oke ya, mungkin itu aja. Terima kasih ya teman-teman, see you, bye bye, happy nice day.